Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Bu Yul. Sangat baik, sangat bahagia. Bagaimana dengan kabarnya Bu Yul sendiri? Alhamdulillah sehat, terima kasih Bu Yulfi. Oke, Bu Yulfi katanya hari ini ada coaching bersama Bu Mulan ya? Ya, Bu Yul. Hari ini saya ada jadwal coaching dengan Bu Bulan. Oke, perasaannya sebelum coaching bagaimana? Perasaan saya sebelum coaching, saya sangat bahagia sekali bisa melaksanakan coaching bersama dengan Bu Bulan, karena ini jarang-jarang dilakukannya. Oke, jadi senang ya perasaan hari ini. Senang dan bahagia sekali. Alhamdulillah. Nah, sebelum coaching dilakukan, izinkan saya bertanya-tanya sedikit Bu ya. Ya, monggo Bu Yul, silakan. Coaching berlangsung. Tujuan dilaksanakan coaching itu apa ya Bu? Tujuannya agar Bu Bulan sebagai si coaching itu bisa menemukan jawaban dari permasalahannya sendiri atau menemukan solusinya sendiri. Oke. Nah, dan kompetensi apakah yang nantinya akan dicapai oleh Bu Yulfi? Kompetensi yang ingin saya capai kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching ya Bu Yul. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Yang ketiga yaitu memberdayakan diri saya sendiri sebagai seorang coach. Seperti itu Bu Yul. Oke. Nah, dari tiga tadi itu mana yang lebih spesifik dikembangkan oleh Bu Yulfi nanti? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan nanti yaitu menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada si uji yaitu Bu Bulan. Oke. Nah, nantinya saya izin untuk mengamati Bu ya. Siap Bu Yul, silakan. Terus kalau menurut Bu Yulfi bagaimana dan atau bagian apa yang nantinya saya akan amati dari proses percakapan atau coaching nanti? Bagian yang mana? Monggo jenengan amati dari awal sampai akhir nanti, jenengan amati saat saya melakukan coaching nanti bersama Bu Bulan. Oke, insya Allah ya saya tentunya. Terima kasih atas izinnya. Baiklah kalau begitu saya lihat Bu Yulfi sama Bulan sudah siap. Saya persilakan. Saya mau diri dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih Bu. Bu Bulan, apakah sudah siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bulan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya Bu Bulan hari ini? Kabar saya hari ini baik-baik saja Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar saya alhamdulillah hari ini baik Bu Bulan. Tadi pagi sudah melakukan aktivitas jalan sehat agar kita ini tubuh kita menjadi sehat yang bersama dengan PGRI Wonorejo ya Bu Bulan. Yang bertempat di tempatnya Bu Bulan. Iya, tadi saya nggak ikut. Ya Bu Bulan, apa yang ingin Bu Bulan bahas untuk kali ini? Terima kasih Bu Yulfi. Sekarang yang saya inginkan itu untuk menemukan solusi masalah saya Bu, tentang siswa saya jarang masuk sekolah. Oh, seperti itu ya Bu Bulan. Bisa diceritakan bagaimana siswa panjenengan yang jarang masuk sekolah ini Bu Bulan? Ya, saya akan cerita Bu. Di kelas 2 ini ada 3 anak yang jarang masuk sekolah. Yang pertama itu dikarenakan orang tuanya tidak punya alat transportasi dan anaknya juga
rumah dan sekolah itu sangat jauh sekali, dan jalan rayanya itu makadam, tidak aspal. Itu yang solusi yang permasalahan yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir ini masalahnya dengan uang saku anak-anak, karena di sana itu orang tuanya kebanyakan jadi buruh tani seperti itu. Begitu ya, Bu. Jadi dari permasalahan yang Bu Wulan hadapi tadi, bagaimana pencapaian tujuan dari masalah Bu Wulan ini? Saya akan melibatkan banyak orang tua yang pertama. Saya panggil ke sekolahan untuk memberi arahan, dan mungkin juga ada supaya anak-anak itu datangnya biar tidak terlambat. Jadi mengadakan kegiatan-kegiatan yang membuat siswa itu antusias datang lebih awal. Jadi ada kegiatan, misalkan kegiatan seperti hari Ibu kemarin mengadakan lomba-lomba seperti tari, kemudian menggambar, terus menghias, mewarnai, kemudian membaca puisi, seperti itu kegiatannya. Begitu ya, Bu. Jadi sangat banyak sekali ya dan kegiatannya tadi. Apakah ada hambatan atau kendala yang nantinya muncul saat Bu Wulan menghadapi masalah ini? Itu tadi, Bu, hambatannya yang pertama transportasi, dan yang kedua jaraknya sangat jauh karena jalannya makadam, bukan aspalan gitu, kayak banyak batu-batunya gitu, dan jadi anak-anak itu jadi malas sekolah. Dan yang ketiga itu tentang uang sakunya. Jadi kalau nggak dapat uang saku, jadi malas anak-anak itu datang ke sekolah. Begitu ya, Bu. Jadi anak-anaknya Bu Wulan ini sering tidak masuk karena banyak sekali masalahnya. Itu pun tidak hanya di kelas 2 saja, itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu permasalahannya banyak dari situ. Menurut Bu Wulan, apa solusi yang akan diterapkan nantinya? Solusinya nanti anak-anak saya ambil, saya arahkan, saya bimbing untuk mendapat arahan dari guru-guru yang senior, agar anak-anak itu senang masuk sekolah dan datangnya lebih panggilan. Bagus sekali ya, Bu Wulan. Baik, jadi langkah apa yang akan Bu Wulan ambil dari rencana yang Bu Wulan tadi sampaikan? Langkah yang pertama, Mas Muli. Langkah pertama, saya akan mengundang orang tuanya untuk mendapat arahan dari guru senior dan kepala sekolah bahwasanya anak panjenengan tadi jarang masuk sekolah. Jadi untuk mendapat bimbingan dari guru senior dan kepala sekolah. Dan juga berperan aktif Bapak Komite di situ, karena di situ ada anaknya yang jadi guru di situ. Jadi kita juga berkolaborasi dengan Bapak Komite. Wah, bagus sekali Bu Wulan. Jadi melibatkan Bapak Komite dari permasalahan ini. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana Bu Wulan ini? Prioritasnya kalau saat ini tidak ada.
biar tidak ketinggalan. Jadi waktu yang bulan ambil ini sangat pendek sekali Iya. dan singkat ya Singkat. Bu Wulan. Jadi Bu Wulan nanti akan melaksanakan rencana ini dengan waktu 2 hari. Bagus sekali Bu Wulan. Jadi bagaimana Bu Wulan itu nanti mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah Bu Wulan programkan ini untuk mengatasi siswanya tadi? Keberhasilan bisa dilihat dari seberapa banyaknya siswa yang sudah hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Seperti itu hasilnya. Jadi dilihat anak kedatangan yang sudah aktif, sudah sudah jam pelajaran itu sudah ada di kelas. Jadi anak-anak sudah tepat waktu. Tidak hanya pas waktu piket saja datang tepat waktu. Tidak hanya Hebat sekali Bu Wulan ini ya. Jadi setiap rencana pasti ada tantangan. Bagaimana Bu Wulan menghadapinya tantangan tersebut? Yang pertama yang saya hadapi itu saya harus berpikir tenang dulu. Kalau nanti pikiran kita was-was, bingung, jadi down. Seperti itu. Jadi Bu Wulan ini memposisikan harus Harus tenang dulu. Kalau nanti kita bingung bagaimana ini tangga kita kan bingung banget. Iya, bagus Bu Wulan. Bagaimana komitmennya Bu Wulan dengan rencananya Bu Wulan tadi? Ya saya berkomitmen benar sangat-sangat benar dijalankan dengan rencana ini harus berusaha keras semaksimal mungkin agar siswanya lebih giat lagi masuk sekolah untuk mengikuti pembelajaran di sekolah biar tidak ketinggalan pelajaran. Bagus sekali Bu Wulan ya. Jadi nanti Bu Wulan akan melaksanakan rencananya tadi dan setelah melaksanakan rencananya Bu Wulan tadi, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu Wulan? Tindak lanjutnya supaya saya akan memotivasi anak-anak supaya aktif lagi untuk ikut mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Jadi anak-anak harus senang belajarnya, tidak malas lagi gitu. Tapi harus mengadakan kegiatan yang mengajak siswa supaya aktif lagi datang ke sekolah. Baik Bu Wulan, terima kasih atas waktunya. Tadi juga Bu Wulan sudah merencanakan dan menemukan solusinya. Terima kasih atas waktunya Bu Wulan. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya lagi ya. Setelah nanti Bu Wulan melaksanakan rencananya Bu Wulan. Cukup Bu Wulan, sukses selalu buat Bu Wulan, tetap semangat ya. Sudah, terima kasih Bu Wulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai Bu Ilfi ya coachingnya bersama Bu Wulan. Ya, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah coachingnya jalan dengan lancar. Perasaan saya senang bisa melaksanakan coaching dengan Bu Wulan dengan lancar ya Bu Yul, tanpa halangan apapun. Alhamdulillah. Nah, ini saya mau mengajar pertanyaan boleh ya? Ya boleh Bu Yul, monggo. Nah, tadi itu apa yang dapat dari coaching? Tadi yang saya dapatkan setelah melaksanakan coaching dengan Bu Wulan, tadi Bu Wulan mempunyai masalah dengan siswanya yang sering tidak masuk sekolah karena ada beberapa masalah tadi. Yang pertama tadi jaraknya ke sekolah itu jauh, kemudian jalannya juga tidak enak Bu Yul, kemudian sakunya murid Bu Wulan itu sedikit. Itu tadi yang saya dapatkan saat coaching bersama dengan Bu Wulan. Itu yang menjadi masalahnya Bu Wulan tadi. Iya. Nah, ini saya sampaikan
coaching tadi sesuai dengan alur tirta, yaitu T tujuan, identifikasi, M-nya regenerasi, dan TA-nya dan tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bu Ilvi. Nah, yang kedua yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Nah, Bu Ilvi di sini sudah memancing si coaching ini untuk bisa menceritakan dengan perasaan nyamannya, tenangnya, masalah yang dihadapinya. Dan juga Bu Ilvi di sini juga menggali dengan pertanyaan berbobot tadi agar si coaching bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahannya. Sudah Bu Ilvi laksanakan. Nah, dampak positifnya yang ketiga itu adalah dalam proses coaching tadi Bu Ilvi berlangsung dengan baik antara Bu Ilvi sama Bu Bulan ya. Lancar alhamdulillah. Nah, di sini Bu Ilvi ini sudah bisa sebagai coach yang baik karena gimana? Setelah hasil akhirnya si coach ini ternyata bisa keluar dari masalahnya, bisa menyampaikan solusi dari jalan masalahnya itu lewat dirinya sendiri tanpa Bu Ilvi bantu. Hanya cuma pertanyaan tadi yang mengarah untuk bisa dijawab oleh si coach ini. Nilai plusnya dari Bu Ilvi adalah fokus pada cerita si coach. Jadi pandangannya Bu Ilvi tadi itu fokus sama bulan, tidak lirik-lirik, apa tidak naik turun gitu kan ya. Itu nilai plusnya kedua itu adalah topik tadi, permasalahan dari Bu Wulan yang diceritakan, Bu Ilvi tidak keluar dari itu, pertanyaan yang diajukan tidak keluar dari situ, jadi fokus pada itu tadi ya. Nah, yang ketiga adalah pertanyaan yang Bu Ilvi ajukan adalah terstruktur, jadi ada rentetannya, oh ini yang harus saya tanyakan, oh ini yang harus saya tanyakan, agar si coach tadi, Bu Wulan tadi bisa menemukan solusi. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, terus saya ingin bertanya, kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan oleh Bu Ilvi? Yang ingin saya kembangkan kompetensi yaitu saya lebih memahami alur tirta agar bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan warga sekolah, warga yang ada di sekolah saya. Seperti itu. Oke, jadi pendalaman alur tirta lagi ya, Lebih saya dalami dan lebih saya pahami lagi. Terima kasih. Nah, jadi berakhirlah proses coaching hari ini.